Burkina Faso, atau negeri orang-orang jujur, muncul dari kisah panjang dataran tinggi Sahel yang gersang tetapi penuh semangat. Mulai abad ke-15, para penunggang kuda Mosi mendirikan kerajaan-kerajaan yang menautkan desa-desa pertanian dengan pusat kekuasaan di Ouagadougou. Kerajaan-kerajaan itu bertahan berabad-abad, lalu pada akhir abad ke-19 wilayah tersebut jatuh ke tangan Prancis dan diberi nama Haute-Volta, merujuk pada 3 cabang sungai Volta yang mengalir dari utara ke selatan. Setelah gelombang dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua, Haute-Volta memperoleh kemerdekaan pada 1960. 24 tahun kemudian, Kapten Thomas Sankara mengganti nama negaranya menjadi Burkina Faso, gabungan kata Burkina dalam bahasa Moore yang berarti orang jujur dan Faso dalam Dioula yang berarti tanah air. Nama baru itu mencerminkan revolusi identitas, menolak ketergantungan asing sekaligus menghidupkan kebanggaan budaya lokal. Sejak wafatnya Sankara pada 1987, kudeta dan transisi militer datang silih berganti, hingga Kapten Ibrahim Traoré mengambil alih pada 2022. Meski bergolak, negara ini terus menenun narasi kebangsaan melalui festival film Fespaco, musik balafon, serta monumen Sankara yang menjulang di ibu kota. Kehidupan sehari-hari di Burkina Faso sangat dipengaruhi iklim Sahel yang kering. Penduduk diperkirakan melampaui 24 juta jiwa pada 2025, dan lebih dari 40% berusia di bawah 15 tahun, menjadikannya salah satu populasi termuda di dunia. Sekitar setengah rakyatnya adalah etnis Mosi, sedangkan sisanya mencakup Fulani yang nomadik, Bobo yang dikenal dengan topeng raksasa, Lobi dengan rumah tanah beratap datar, hingga Gurunsi dan Senufo yang mahir menenun. Bahasa resmi adalah Prancis, peninggalan kolonial, tetapi bahasa pasar tetap Moore di dataran tengah dan Dioula di barat daya. 4 dari 5 orang tinggal di desa, menghuni rumah bata tanah beratap seng, menanam sorghum, jagung, dan kacang tanah, serta memelihara sapi zebu berpunuk. Di Ouagadougou, kota 3,5 juta penduduk, pasar Yaar tumpah ruah dengan penjual kayu bakar, kain faso dan fani, dan brochette kambing, berdampingan dengan studio animasi independen dan kafe yang memutar Afro Blues. Struktur sosial desa memadukan tradisi dan modernitas. Kepala adat, disebut chef tradisional, masih dihormati sebagai penjaga tanah leluhur, tetapi ia kini bermitra dengan wali kota terpilih dan imam masjid dalam forum desa untuk memutuskan pembangunan sumur, jadwal tanam, atau pemilihan guru agama. Seni topeng berusia berabad-abad tetap hidup. Setiap Februari, kota Bobo Dioulasso menjadi lautan warna saat topeng antelop Mosi setinggi 2 meter dan topeng kupu-kupu Bobo menari diiringi balafon. 2 tahun sekali, Fespaco, Festival Panafrika Film dan Televisi di Ouagadougou, menyulap jalan-jalan ibu kota menjadi karpet merah terbuka, memicu lonjakan penonton, ojek dadakan, dan pedagang nasi geras hangat hingga larut malam. Ekonomi Burkina Faso rapuh namun dinamis. Produk domestik bruto nominal pada 2025 diperkirakan menyentuh 27 miliar dolar Amerika, tumbuh hampir 5% setelah terpukul pandemi dan konflik. Lebih dari 30% PDB masih berasal dari pertanian skala kecil. Pemerintah berusaha menggeser pola subsisten melalui irigasi kacang tanah dan bawang merah di lembah Souro, serta memberi subsidi pupuk organik agar petani miskin tidak terpaku pada hujan yang kian tak menentu. Sektor tambang emas menyumbang 80% ekspor dan membuka ratusan ribu lapangan kerja, namun pertambangan rakyat sering menimbulkan konflik lahan, kecelakaan sumur, dan kerusakan lingkungan yang memerlukan solusi segera. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor, panel surya bermunculan di desa-desa Kapas bagian barat, memberi listrik murah untuk penggilingan biji-bijian, pendingin ikan nil, dan bahkan studio musik muslim muda di pinggiran Bobo Dioulasso. Dalam lingkup mikro, koperasi tontine tradisional bertransformasi menjadi lembaga keuangan syariah sederhana. Pedagang kain faso dan fani kini bisa mengambil pembiayaan murabahah untuk membeli alat tenun tanpa riba. Mayoritas penduduk, sekitar 64%, memeluk Islam Sunni mazhab Maliki, disertai pengaruh kuat tarekat Tijaniyah yang tertanam sejak pedagang Mande dan Fulani membawa Al-Quran dalam karavan menuju Timbuktu pada abad ke-15.
Komunitas Syiah dan Ahmadiyah kecil hidup berdampingan di kota-kota utama. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat hajatan sosial. Di Masjid Agung Bobodio Ulaso yang terbuat dari lumpur berbalok kayu, jemaah rutin menggelar pasar buku Islam, pertemuan koperasi perempuan, dan forum musyawarah adat. Pesantren lokal atau daara mengajarkan hafalan Al-Quran sambil perlahan memasukkan kurikulum nasional, sedangkan Universitas Islam Bobodio Ulaso telah membuka Fakultas Ekonomi Syariah pada 2024. Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan salibo, pawai musik balafon dan tarian anak-anak keliling desa. Umat Muslim, Kristen, dan pemeluk kepercayaan tradisional saling bertukar hidangan riz gras, nasi gurih minyak kacang yang harum. Dalam beberapa tahun terakhir, para ulama bekerja bersama chef tradisional melalui dialog Imam Chef untuk meredam perekrutan pemuda ke kelompok bersenjata di Provinsi Utara, membuktikan peran agama sebagai jembatan perdamaian. Meski demikian, ancaman keamanan masih membayangi. Serangan kelompok jihad sejak 2016 telah menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari 2 juta warga mengungsi internal. Pemerintah menanggapi dengan operasi militer dan program integrasi pengungsi. Camp Kaya di utara, misalnya, kini memiliki peternakan unggas halal dan kebun hidroponik yang dikelola bersama warga asli dan pendatang. Di tengah gejolak, diplomasi budaya menjadi senjata lembut. Pengakuan internasional terhadap sinema Burkina Faso, warisan topeng, dan musik kora membantu menegaskan citra negara ini sebagai ibu kota budaya Sahel, sekaligus memperlihatkan bahwa ekstremisme tidak identik dengan kebudayaan lokal. Generasi Z Burkina Faso, tumbuh dengan ponsel murah dan koneksi internet terbatas namun gigih, melahirkan gerakan rintisan teknologi bernama Burkina Yenenga Tech. Mereka mengembangkan aplikasi zakat, permainan video edukatif tentang gizi, hingga platform pasar Shea Butter yang menghubungkan ibu-ibu desa langsung ke pembeli di Eropa, menumbuhkan harapan ekonomi yang lebih inklusif. Demikianlah Burkina Faso, negeri yang lahir dari kerajaan kuno, ditempa kolonialisme, diasuh revolusi, dan kini berjuang melampaui ujian keamanan. Di balik tanah kering Sahel, tersimpan energi penduduk muda, kearifan adat, dan keyakinan Islam yang berpadu untuk membangun masa depan. Jika kita menyimak baik-baik, suara balafon di malam Ouagadougou seolah berbisik bahwa keteguhan, kejujuran, dan gotong royong tetap menjadi fondasi tanah air orang-orang jujur menghadapi abad baru.